Musim yang dimulai dengan harapan tinggi untuk Inter Milan berakhir dengan tragedi di tanah Jerman. Final Liga Champions yang seharusnya menjadi panggung kejayaan justru berubah menjadi mimpi buruk. Bukan hanya kalah, tapi dihancurkan. Skor telak 5-0 oleh Paris Saint-Germain di Allianz Arena membuat para pendukung Nerazzurri tak hanya terpukul, mereka hancur. Sebuah kekalahan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata buruk. PSG tampil seperti mesin perang. Ousmane Dembélé bermain seperti pria yang sedang menjalani misi terakhirnya bersama klub. Sementara lini belakang Inter berantakan bak benteng rapuh yang diterjang badai. Para pemain bintang Inter tak mampu berbuat banyak dan pelatih Simone Inzaghi hanya bisa menatap kosong dari pinggir lapangan. Malam itu bukan hanya trofi yang melayang, tapi juga harga diri dan keyakinan akan skuad ini. Tak butuh waktu lama bagi manajemen untuk mengambil sikap. Dilaporkan Calciomercato dan Corriere della Sera menyebutkan Inter akan melakukan cuci gudang besar-besaran. Beberapa pemain siap didepak, bahkan sang pelatih yang membawa mereka 2 kali ke final Champions juga dikabarkan akan meninggalkan Milan. Dengan demikian, revolusi akan dimulai. Supporter boleh kecewa, tapi perubahan tampaknya tak bisa lagi ditunda. Sebuah era akan berakhir dan era baru sedang dipersiapkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Malam kelam di Munich hanyalah puncak dari gunung es yang selama ini disangkal. Di balik perjalanan menuju final ada banyak sinyal bahaya yang diabaikan. Inter mungkin berhasil menyingkirkan lawan-lawannya di fase gugur, tapi bukan karena dominasi, melainkan momentum sesaat. Ketika akhirnya berhadapan dengan tim yang benar-benar siap seperti PSG, semua kelemahan mereka terbongkar habis-habisan. Dan disinilah kenyataan pahit itu muncul. Inter sejatinya tidak layak masuk final. Lini tengah mereka lamban, pertahanan mudah terombang-ambing, dan serangan terlalu bergantung pada momen individual. Jika kita jujur, mayoritas pemain inti Inter sudah terlalu tua untuk bertarung di level tertinggi Eropa. Nama-nama besar seperti Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian hingga Acerbi bukan lagi pemain yang bisa jadi tulang punggung untuk masa depan. Mereka punya pengalaman, tapi tidak lagi punya tenaga untuk berlari sejauh ini. Kondisi ini membuat manajemen klub mau tak mau harus bersikap tegas. Beberapa pemain akan segera dilepas, entah karena usia, performa, atau keduanya. Inter kini berdiri di persimpangan jalan. Setelah musim yang penuh luka dan kegagalan di setiap lini, manajemen klub mengambil keputusan besar. Menjual pemain demi membangun ulang segalanya dari awal. Targetnya jelas, setidaknya 60 juta euro harus didapat dari penjualan pemain. Angka yang besar, tapi sebanding dengan ambisi mereka untuk bangkit dan kembali bersaing di puncak. Langkah ini bukan setengah hati. 6 pemain dipastikan masuk daftar jual, dan itu baru awal. Nerazzurri ingin ruang di skuadnya dibersihkan agar bisa diisi oleh darah-darah baru yang lebih segar, lebih cepat, dan lebih lapar. Ini bukan soal kebencian pada para pemain lama, ini soal kebutuhan untuk bertahan hidup di panggung sepak bola modern yang brutal dan tak mengenal belas kasihan. Musim 2024-2025 jadi noda kelam yang sulit dihapus. Di Serie A, Inter gagal juara hanya karena selisih 1 poin dari Napoli. Pahit karena mereka sempat memimpin klasemen. Di Coppa Italia dan Supercoppa Italiana, luka semakin dalam karena disingkirkan oleh rival sekota AC Milan di 2 fase krusial, semifinal dan final. Dan tentu saja kehancuran total di final Liga Champions saat dibantai PSG 5-0 adalah pukulan terakhir yang membuat fondasi klub ini retak.
Kegagalan demi kegagalan itu kini jadi bahan bakar untuk revolusi besar. Giuseppe Meazza tak lagi bisa jadi rumah bagi mereka yang tak bisa berlari. Inter siap mengguncang bursa transfer bukan hanya untuk membeli, tapi juga menjual demi menyusun ulang wajah baru yang lebih kompetitif. Wajah yang tak ingin lagi mengenal kata gagal. Laporan dari Calciomercato dan Corriere della Sera membuka tabir awal dari operasi besar-besaran Inter Milan di bursa transfer. Dua nama pertama yang akan dikorbankan dalam proyek perombakan ini adalah Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Kontrak keduanya memang akan berakhir pada 30 Juni 2025 dan manajemen memutuskan untuk tak menunggu lebih lama. Tak ada ruang lagi bagi pemain yang tak bisa memberi dampak nyata di lapangan. Tak berhenti di situ, Inter juga menargetkan beberapa pemain lain yang masih terikat kontrak namun dianggap tidak cukup memberikan kontribusi signifikan. Mehdi Taremi adalah salah satunya, didatangkan secara gratis pada musim panas 2024. Ekspektasi terhadap penyerang asal Iran ini cukup tinggi, tapi kenyataan berkata lain. Hanya 3 gol dan 9 assist dari 43 pertandingan jadi bukti bahwa harapan itu tinggal wacana. Christian Aslani juga masuk daftar jual. Bukan karena performanya yang buruk, tapi lebih karena nilai jualnya yang masih tinggi. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2028, Inter melihat peluang untuk mengubah sang gelandang muda menjadi dana segar demi mendanai kedatangan pemain baru. Di saat yang sama, Nerazzurri juga mulai mempertimbangkan melepas dua nama yang sejatinya masih punya masa depan cerah, Jan Bisek dan Davide Fratesi. Alasan kepergian mereka berbeda. Bisek jadi incaran serius dua klub Premier League, Manchester United dan West Ham. Dengan kontraknya yang masih tersisa 4 tahun lagi, Inter melihat kesempatan emas untuk meraup keuntungan besar. Sedangkan Fratesi, ceritanya lebih personal. Pemain 25 tahun itu mulai gerah dengan perlakuan Simone Inzaghi yang terus menjadikannya sebagai pemain cadangan. Rasa frustrasi itu memuncak dan sang pemain disebut sudah menjalin komunikasi dengan AS Roma. Karena keinginan Fratesi untuk pergi sudah bulat, Inter tak punya pilihan lain selain memasukkan namanya ke dalam daftar jual musim panas ini. Revolusi ini sudah dimulai dan para korban pertamanya sudah ditentukan. Di tengah badai yang mengguncang skuad Inter Milan, satu sosok kini jadi pusat perhatian, Simone Inzaghi. Dalam hitungan hari sejak video ini dibuat, sang pelatih dikabarkan akan segera mengambil keputusan besar soal masa depannya. Rumor yang beredar cukup mengejutkan. Inzaghi disebut sedang mempertimbangkan untuk mundur dari kursi kepelatihan. Bukan dipecat, tapi memilih pergi atas kehendaknya sendiri. Kekalahan brutal dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions tampaknya menjadi pukulan yang terlalu berat. Bukan sekadar hasil, tapi sebuah tamparan terhadap harga diri tim yang ia bangun selama bertahun-tahun. Kekalahan itu memunculkan keraguan, tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri Inzaghi sendiri. Apakah proyek ini masih bisa dilanjutkan? Atau sudah waktunya dia mencari pelabuhan baru? Padahal pihak klub sendiri masih ingin mempertahankannya. Manajemen bahkan sudah menyiapkan proposal perpanjangan kontrak dengan bayaran 6,5 juta euro per musim. Tanda bahwa mereka masih percaya pada visi Inzaghi. Namun, semua kembali ke satu titik. Keputusan akhir tetap berada di tangannya. Ia harus memilih bertahan dan memimpin revolusi ini, atau menyerah dan memberi panggung kepada sosok baru. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, jawaban itu tak akan lama lagi muncul.
Dalam 9 hari, Inter akan bertolak ke Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia antar klub. Jika Inzaghi memang berniat mundur, kecil kemungkinan ia akan ikut dalam rombongan tersebut. Karena itu, hari-hari ke depan jadi penentu. Pertemuan penting antara dirinya dan manajemen dijadwalkan besok. Dan dari ruang pertemuan itulah masa depan Inter Milan akan ditentukan.